Halo semuanya, Sawadee-krap. Selamat datang kembali di segmen analisa. Kasus penembakan Brigadir J sekarang sudah semakin panas dan sudah ada tersangkanya, di mana Baradae sudah resmi dinyatakan sebagai tersangka. Tetapi di video kali ini akan aku bahas lebih detail adalah mengenai Irjen Verdi Sambo yang juga hari ini datang ke Bareskrim, dan beliau mengatakan bahwa ini adalah pemeriksaan yang sudah keempat kali. Jadi keempat kali ini aku tangkap bukan hanya di Bareskrim, yang which is ini baru sekali ya terakhir, tapi di 3 sebelumnya itu dilakukan di Polres Jakarta Selatan dan juga Polda Metro Jaya. Oke, ini akan kita bahas apa sebenarnya maksud dari pernyataan Irjen Verdi Sambo. Ini adalah pernyataan pertama kali setelah lebih dari 3 minggu terjadi kasus ini baru berbicara di media massa. Ada banyak hal menarik di sini. Ada salah satu beberapa orang ya, teman-temanku juga mengatakan, kok ini kayak seperti dugaannya adalah emosi seseorang pejabat tinggi yang merasa dikhianati. Well, dikhianati ini apakah khianati oleh bawahan, ataukah oleh pasangan, ataukah yang lainnya? Itu adalah memang beberapa hal yang sedang terjadi perdebatan sejak dari awal kasus ini muncul. Kalau kalian mungkin tertinggal isu-isunya apa saja, kalian bisa cek di video-video sebelumnya. Oke, sekarang kita akan coba simak dulu apa yang dikatakan Irjen Verdi Sambo. Ini aku ambil dari tayangan Kompas TV. Lihat kita bersama-sama seperti apa suara dan juga bahasa tubuhnya. Hari ini ya, saya hadir memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri. Oke, tegas sekali suaranya, dan sebenarnya ada, karena kita kan melihat bagian atas ya, bibirnya kan tertutup oleh masker berkaca-kaca. Oke, kita coba simak lagi. Pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan yang keempat. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik Polres Jakarta Selatan. Dari awal berbicara, beliau menggunakan nada yang tinggi. Atau ini mungkin aja karena memang suasananya adalah lagi ramai banget, wartawan mengejar beliau, dan juga terjadi bukan keributan yang tanda negatif ya, tapi suara yang noise banyak sekali. Makanya Pak Verdi di sini bicaranya agak sedikit lebih nadanya tinggi. Nada tinggi ini apakah karena faktor lingkungan, ataukah ada rasa kemarahan juga dengan media massa? Itu yang aku tangkap di sini. Polda Metro Jaya, dan sekarang yang keempat di Bareskrim Polri. Dan matanya beliau pun berkedipnya itu tidak banyak. Ini mirip kayak kalau sebagian dari kita tuh lagi marah. Kamu ngapain aja, kemana aja? Itu kan kita tekan semua kata-katanya, dan matanya juga sangat fokus sekali. Dan memang ada, aku melihat kayak ada cairan di matanya yang menahan emosional luar biasa. Ini menurut pandanganku. Selanjutnya, saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf kepada institusi terkait peristiwa yang terjadi di rumah dinas saya di Duren 3. Oke. Kemudian yang kedua, saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Oke. Memohon maafnya 2 kali berturut-turut itu adalah untuk kepolisian, Polri. Jadi menunjukkan memang beliau punya jiwa rasa cinta terhadap Polri luar biasa. Ini melebihi cintanya kalau dalam tanda kutip adalah dengan kemanusiaan, yaitu adalah dengan Brigadir J yang meninggal dunia. Karena mengucapkan bela sungkawa itu setelah dari 2 yang prioritas tadi. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Semoga keluarga diberikan kekuatan. Pada saat menyampaikan bela sungkawa ini, tidak ada getaran suara. Yang aku dengar di sini adalah kayak kita mengucapkan bela sungkawa kan pasti dengan biasanya dengan suara yang halus ya, maksud halus dengan karakteristik masing-masing ya, pasti berbeda. Tapi lebih banyak penekanan, bela sungkawa. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua. Jadi kalau dari sini aku menilainya bahwa
permintaan pengucapan bela sungkawa ini lebih karena tuntutan publik saja, tuntutan profesi. Tetapi ada kemarahan yang masih luar biasa tersimpan di dalam Irjen Verdi Sambo. Adalah hal yang wajar kalau tuduhannya adalah benar bahwa Brigadir Joshua melakukan dugaan tindakan itu, pelecehan seksual, karena membuat keluarganya juga bermasalah sekarang ini. Kepada istri dan keluarga saya. Kepada istri dan keluarga saya. Ini kayaknya walaupun ngomongnya bentar, tapi kayaknya capek banget menahan emosi, dan tipikal kalau orang yang lagi menahan emosi, aku pun juga sama, kalau lagi emosi tuh biasanya aku akan ngomongnya sangat lantang dan matanya tuh jarang berkedip. Tipikal seperti itu. Selanjutnya saya harapkan kepada seluruh pihak-pihak dan masyarakat untuk bersabar, tidak memberikan asumsi persepsi. Agak susah kalau untuk bagian ini. Simpang siurnya peristiwa di rumah dinas saya. Saya mohon doa agar istri saya segera pulih dari trauma, dan anak-anak saya juga bisa melewati kondisi ini. Amin. Sekian dan terima kasih. Tegas sekali, statement kurang lebih hanya 1 menitan, tapi ada banyak makna yang tercatat dalam hal-hal yang tidak yang tidak bahasa tubuh lah. Maksudnya bukan hanya sekedar apa yang disampaikan, tapi intonasi bahasa tubuh itu sebenarnya adalah menceritakan banyak hal. Karena dalam kita berkomunikasi sebenarnya teman-teman, banyak riset menunjukkan komunikasi itu terjadinya efektif atau tidak, engaging atau tidak, meyakinkan atau tidak, itu bukan hanya dari kata-kata yang kita ucapkan, tetapi adalah bahasa tubuh juga. Bahkan lebih besar adalah bahasa tubuhnya yang nonverbalnya. Kalau kita sekarang bahas adalah apa yang disampaikan oleh Irjen Verdi Sambo, ini adalah mengenai pemeriksaan, adalah yang keempat kali di Barreskrim. Ada 4 ditegaskan, dijelaskan di mana saja, Polres Jaksel, Polda Metro Jaya, Barreskrim Polri. Ini menunjukkan adalah berusaha disampaikan bahwa kami itu di kepolisian adalah fair gitu. Walaupun saya seorang jenderal, saya seorang pejabat di Polri, saya tetap dilakukan pemeriksaan. Ini untuk menjawab sepertinya ada keraguan dari sebagian masyarakat yang menilai bahwa kok tidak dilakukan pemanggilan, ternyata sudah dilakukan pemanggilan tersebut. Ini untuk menjawab hal tersebut yang beredar di masyarakat. Saya minta maaf ke institusi terkait peristiwa ini. Saya selaku ciptaan Tuhan minta maaf ke institusi Polri. 2 kali meminta maaf ke institusi yang sama, itu menandakan prioritasnya adalah lebih fokus ke institusi Polri-nya dibandingkan dengan kemanusiaan adalah ke Brigadir J, yang merupakan adalah bawahannya, yang bekerja sebagai supir pada saat kejadian untuk keluarganya, pengamanannya. Saya bela sungkawa terhadap keluarga Brigadir J, semoga diberikan kekuatan. Tetapi terlepas apa yang telah dia lakukan kepada istri dan keluarga saya, apa yang telah dia lakukan? Ya, tuduhannya yang seperti kalian tahu juga tentang pelecehan seksual tersebut. Semua pihak harap sabar, semoga istri saya bisa pulih dari trauma dan anak-anak saya bisa melewati ini semua. Bagian pada saat beliau mengatakan istri saya semoga bisa pulih dari trauma, sebenarnya traumanya karena apa ya? Ini juga dipertanyakan nih sama LPSK ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Apakah traumanya Ibu Putri tersebut adalah karena kasus pelecehannya, ataukah karena melihat pembunuhannya, atau bahkan juga sempat bercanda gitu, apa gara-gara pemberitaan media juga yang trauma? Itu pasti bisa akan menjadi kombinasi. Tetapi seharusnya apapun trauma yang sedang dialami saat ini, sudah lebih dari 3 minggu, ya harusnya juga bisa langsung mempercepat kasus ini agar healingnya juga lebih cepat ya teman-teman. Tetapi ini adalah satu pihak saja yang kita dengarkan. Kenapa kasus ini pun juga menjadi besar, menjadi pro dan kontra? Ya karena ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan selama ini. Kejanggalan tersebut pun tidak hanya diucapkan dari kita masyarakat biasa, tetapi sejumlah tokoh-tokoh di Indonesia juga bernada yang sama, menyuarakan hal yang sama. Ini bagi aku pribadi pun, pada saat aku bahas di video sebelumnya, kalian masih ingat tentang CCTV PCR yang memang diakui dari Komnas HAM ada dilihat di situ, kan dikatakan bahwa tidak terlihat Pak Verdi Sambo melakukan tes PCR setelah pulang dari Magelang yang menggunakan pesawat, sedangkan sang istri menggunakan mobil.
Terus tujuannya apa dong? Kalau memanggil tukang PCR datang ke rumah pribadi, tetapi tidak semua orang melakukan PCR di sana. Kan tujuannya kenapa staf PCR itu dipanggil ke rumah agar kita lebih efisien, bisa waktunya buat istirahat banyak. Tetapi kalau tidak terjadi seperti itu, kok bagi aku juga hal yang sangat janggal sekali. Makanya banyak nih netizen yang komentar, anjas itu jangan-jangan sepertinya Brigadir J dijebak aja, itu hanyalah untuk penguatan alibi dan sebagainya. Ya tentunya dalam dunia hukum, keyakinan saja nggak cukup. Ini juga yang disampaikan dari pengacara dari Brigadir J, tim kuasa hukumnya. Ada beberapa kejanggalan dikatakan bahwa sampai sekarang pun kami belum diperlihatkan kalau memang benar ada CCTV yang menunjukkan Brigadir J masih hidup, pindah dari rumah pribadi menuju ke rumah dinas. Itu semua adalah baru kata-kata yang disampaikan oleh Ketua Komnas HAM dan juga jajarannya. Tetapi secara realnya kita belum dipertunjukkan. Terus tim kuasa hukum dari Brigadir J juga mengkritisi, katanya kasus ini mau dibuat, mau dibongkar semuanya menggunakan sains, menggunakan ilmu pengetahuan. Kalau hanya sekedar rely kepada kata-kata, di mana letak sainsnya tersebut? Nah ini juga menjadi pertanyaan, ada alasan ya sabar karena lagi dikalibrasi, bla 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 dan sebagainya. Tetapi secara logika aja, tanpa kita berpikir terlalu complicated ya. Kalau hanya untuk mengcapture satu gambar aja yang menunjukkan Brigadir J sedang moving dari rumah pribadi ke rumah dinas, masa sih sebegitu lamanya, sebegitu lambatkah tim kepolisian Indonesia? Kita aja masyarakat biasa, kalau kita diminta sama kepolisian untuk menyerahkan CCTV-nya, kita menunjukkan capture ini nih lagi jalan, ya tinggal kirim aja. Simple sekali. Kenapa kok sepertinya terlalu complicated hal-hal yang kita anggap sangat simple? Karena nggak butuh rocket science ya untuk mengcapture foto CCTV tersebut. Karena dugaannya adalah kalau semakin lama CCTV yang selama ini digadang-gadang adalah menunjukkan hal tersebut, dugaan dari tim kuasa hukum juga mengatakan jangan-jangan itu adalah CCTV palsu. Makanya pada saat nanti katanya CCTV-nya sudah ada, kita juga akan membuat analisa dan akan mengecek terlebih dulu dengan tim yang sudah kami siapkan. Itu adalah letak di mana yang namanya science, di mana letaknya adalah ilmu pengetahuan ilmiah untuk meng-cross-check hal-hal yang selama ini telah disampaikan. Oke, itu dulu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Thank you very much for watching. Kita terus kawal kasus ini hingga nanti di tahapan pengadilan untuk mengetahui apakah benar hanya Baradae yang terlibat dalam kasus penembakan Brigadir J ini. Sampai ketemu lagi teman-teman. Kapun kerat.